Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ya kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini kita masih di tema keempat, ya, yaitu buku paket D tentang globalisasi, ya, tema 4. Sebelum memulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tim penyusun terdiri dari Pak Fikri, Pak Umar, dan Ibu Penny. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentunya negara-negara yang ada di ASEAN ini punya tujuan. Mengapa mereka melakukan kerjasama khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing di dunia. Ya, jangan sampai ASEAN ini tertinggal dari sisi kualitas daya manusia. Makanya dibentuklah kerjasama. Contoh kerjasama di ASEAN ini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama adanya deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT anggota ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, adanya kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Dan yang keempat, ada dibentuknya ASEAN COS atau Combined on Science and Technology. Nah, dengan dibentuknya ASEAN COS, maka terbentuklah pusat-pusat penelitian. Di Indonesia ada pusat penelitian yang di Bogor namanya Biostrop, yaitu pusat penelitian biologi, Regional Pole Center Tropical Biology. Kemudian ada juga yaitu RESCAM, pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika. Adanya di mana? Di Malaysia. Yang ketiga, ada pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura, Regional English Language Center. Kemudian ada juga DERJ, yaitu pusat penelitian pertanian di Los Banos, Filipina. Nah, itu semua bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya tujuan kerjasama di ASEAN khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri. Kemudian perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan.
Dilanjut dengan yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Berikutnya faktor yang mendorong, faktor yang mendorong terjadinya kerjasama serta manfaat dari kerjasama itu. Faktor pendorongnya karena pertama perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam negara-negara yang ada di Asia Tenggara, di ASEAN ini tentunya berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan sumber daya alam ini, mereka antara satu negara ASEAN dengan yang lainnya melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kemudian yang kedua, perbedaan ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sementara negara-negara yang lain mereka berbeda, tetapi dengan perbedaan itu tetap mereka melakukan kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup serta kemajuan bangsanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, perbedaan teknologi. Teknologi antar satu negara dengan yang lain ini berbeda, sehingga perlu adanya kerjasama sehingga saling menguntungkan, saling berbagi pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Tiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Itu manfaat yang akan dirasakan oleh negara-negara ASEAN berdasarkan kerjasama. Berikutnya ada tugas dari Bapak. Yang pertama, buatkan 3 macam nama kerjasama ASEAN di bidang iptek. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selain yang disampaikan di video ini, coba kalian cari di internet, silahkan dicari nama kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, sebutkan manfaatnya dari ketiga kerjasama tersebut. Ada 3 kerjasama. Pertama, apa? Sebutkan manfaatnya. Yang kedua, kerjasamanya apa? Manfaatnya apa? Yang ketiga, nama kerjasamanya apa? Kemudian, apa manfaatnya? Berikutnya, sebutkan tujuan. Tujuannya apa? Dari masing-masing 3 jenis kerjasama itu punya tujuan. Apa tujuannya? Silahkan ditulis buatkan diagram dan tabelnya, buatkan sendiri diagram atau tabelnya. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama kerjasama, kolom ketiga manfaat dari kerjasama, kolom berikutnya yaitu tujuan dari kerjasama. Buatkan sendiri kolomnya kemudian kerjakan di buku tulis lalu kirim ke Moodle. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.